Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mesya Putri dengan NIM B100200129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal bab 13. Adapun judul jurnal yang saya gunakan yaitu Strategic Human Resource Management Effectiveness and Firm Performance. Adapun di sini, tahun terbit yaitu tahun 2001, penulis dari jurnal Orlando C. Richard dan Nancy Brown Johnson, halaman jurnal 299 sampai 310. Kata kunci yang digunakan, sumber daya manusia, strategi, efektivitas, dan hasil. Latar belakang. Efektivitas secara signifikan mempengaruhi hasil tingkat organisasi. Menggunakan berbasis sumber daya pandangan perusahaan, penelitian ini mengkaji penggunaan efektif modal manusia pada organisasi pertunjukan. Selanjutnya, peran yang dimainkan oleh faktor kontekstual, intensitas modal, pemodelan dieksplorasi. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas SHRM secara signifikan mengurangi pergantian karyawan dan meningkatkan penilaian kinerja pasar secara keseluruhan. Namun, efektivitas strategi human resource management mempengaruhi produktivitas perusahaan dan pengembalian ekuitas hanya jika dimoderasi oleh intensitas modal. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu manajemen sumber daya dari mikro, yaitu fokus efektivitas individu, pendekatan makro, yaitu efektivitas organisasi atau pendekatan strategis. Adapun subjek penelitian yaitu manajemen sumber daya dari mikro, yaitu fokus efektivitas individu, pendekatan makro, yaitu fokus efektivitas organisasi atau pendekatan strategis. Teori penelitian. Pendekatan strategis untuk human resource management berusaha memberikan keunggulan kompetitif secara proaktif melalui sumber daya manusianya. Sumber daya memberikan keunggulan kompetitif yang bertahan lama kepada ARM sejauh mereka tetap langka atau sulit untuk menduplikasi, tidak memiliki pengganti langsung, dan memungkinkan perusahaan untuk mengejar peluang. Tampilan berbasis sumber daya berpendapat bahwa sumber daya manusia dan organisasi lebih dari fisik, teknis, atau sumber daya keuangan dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan karena mereka sangat sulit untuk ditiru. Akibatnya, human resource management idealnya harus bekerja untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan menciptakan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi terhadap RM nilai ekonomi. Hipotesis penelitian. Ada dua hipotesis. Yang pertama, perusahaan yang mencapai tingkat efektivitas strategi human resource management yang lebih tinggi akan memiliki tingkat efektivitas organisasi yang lebih tinggi. Yang kedua, efektivitas human resource management strategis dan intensitas modal akan berpengaruh efektivitas organisasi melalui efek interaksi positif. Metode penelitian. Studi saat ini dilakukan di satu industri untuk memeriksa di dalam industri perbankan. Hingga tahun 1980-an, industri perbankan ditandai oleh stabilitas. Baru-baru ini, deregulasi industri perbankan telah mendorong lingkungan yang sangat kompetitif. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, industri telah mengalami penghapusan plafon suku bunga, pengurangan persyaratan cadangan, perluasan bank kekuasaan, dan relaksasi pembatasan geografis. Perubahan regulasi ini beriringan dengan kemajuan teknologi seperti ATM, phone banking, berbasis PC perbankan, dan kemajuan sistem informasi di dalam bank. Langkah penelitian yang pertama, variabel kontrol dimasukkan. Yang kedua, intensitas modal ditambahkan ke strategi penangkapan. Yang ketiga, memasukkan efektivitas SDM untuk menguji hipotesis 1 yang menguji apakah efektivitas sumber daya manusia terkait secara signifikan dengan organisasi. Efektivitas setelah memperhitungkan kontrol dan intensitas cabang-cabang. 4. Diuji efek interaksi yang diusulkan dalam hipotesis 2. Adapun hasil dari hipotesis 1
menyatakan bahwa akan ada hubungan positif antara strategi human resource management efektivitas dan efektivitas organisasi. Pada hasil hipotesis 2 menyatakan bahwa efektivitas strategi human resource management dan intensitas modal akan mempengaruhi efektivitas organisasi melalui efek interaksi positif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.